Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Siska Juniawati. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Kos Berdarah. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ya sudah, mulai besok kamu jaga di sini, ucap Ko Ivan pada Andre sambil membereskan berkas-berkas dan nota di atas meja ruang kerjanya. Iya bos, tapi saya bingung bos, kalau besok hari pertama dan harus jaga pertama sendirian, ucap Andre pada bosnya sambil menggaruk-garuk kepalanya. Ya udah tenang saja, si Opan kan masih sampai hari Jumat di sini buat ngajarin kamu. Oh gitu ya bos, saya pikir. Belum selesai Andre berbicara, bosnya langsung menyela. Saya sudah paham, kamu gak bakalan bisa kalau langsung dilepas. Jadi walaupun Opan sudah pamit berhenti, tapi saya suruh dia buat ngajarin kamu selama 3 hari, ucap Ko Ivan sambil menutup lalu mengunci pintu ruang kerjanya yang ada di dekat garasi mobil. Iya bos, jawab Andre sambil menganggukkan kepalanya. Satu pesan saya, kamu jangan mudah percaya sama cerita-cerita tahayul dari orang-orang sekitar sini. Emang cerita apa ya bos? Intinya cerita-cerita horor gitulah. Di Jakarta mana ada hantu, mereka aja yang pada ngehayal. Ya udah, saya mau ke kamar saya dulu. Tas kamu taruh aja di bawah tangga. Kamu bisa tidur di bawah tangga atau di lantai 3 sama yang lainnya. Ko Ivan pun berlalu meninggalkan Andre dan Yuswan berdua. Andre bingung mendengar ucapan dan pesan dari bosnya tersebut. Tatapannya menyapu memperhatikan tempat di sekitarnya. Andre merasa tidak ada yang janggal dengan suasana tempatnya bekerja itu. Hanya ada sekitar 5 motor terparkir rapi dan ada 2 ekor anjing yang ada di halaman depan rumah bosnya tersebut. Itu tas mau lu pegang aja, kalau lu mau tidur di atas sono, ucap Yuswan agak ketus. Andre tersadar dari lamunannya. Dia menatap ke arah Yuswan sesaat, lalu kemudian pergi masuk melewati garasi dan memasuki pintu tengah. Songong amat, gumam Andre sambil melangkah pergi. Sedangkan Yuswan hanya melirik sinis mendengar Andre menggerutu. Andre memang baru hari ini pindah kerja ke rumah bosnya, tapi dia sebenarnya sudah bekerja dengan bosnya sekitar hampir setahun. Tapi berhubung Opan, salah satu penjaga kosan milik bosnya itu akan menikah, maka Opan memutuskan untuk resign. Dan akhirnya Andre yang tadinya bekerja di pabrik milik Ko Ivan akhirnya dipindahkan untuk menjaga di rumah sekaligus kos-kosan milik bosnya yang memiliki 24 kamar. Krak, Andre membuka pintu tengah dan masuk menuju tangga. Andre merasakan suasana tiba-tiba berbeda. Angin tiba-tiba berhembus dari arah dalam. Udaranya terasa lembab, bulu kuduknya merinding. Namun ia tetap meneruskan langkahnya menaiki anak tangga satu persatu. Tepat ketika ia menapakkan kakinya di lantai 2, dia kaget ada suara berbisik di sebuah ruangan gelap yang terletak tepat di depan tangga. Andre mendekat dan mencoba membuka pintu tersebut karena ia berpikir mungkin salah satu temannya ada yang menepati kamar tersebut. Saat ia meraih dan mencoba membuka pintu tersebut, ternyata pintu tersebut dalam keadaan terkunci dan lampunya mati. Andre yang penasaran mencoba mengintip dari jendela kamar tersebut, namun karena gelap, dia hanya bisa melihat samar-samar ada tumpukan barang yang tidak terpakai di dalam kamar tersebut. Ngapain lu, Andre? Terdengar suara seseorang dari ujung atas tangga. Ah lu Jang, ngagetin gua aja lu. Ya lagian lu ngapain pakai mau masuk ke kamar itu segala? Ntar kesurupan nyaho lu. Ujang beranjak menghampiri Andre yang hanya diam di depan kamar tersebut. Emang ini kamar apaan? Andre merasa penasaran dengan kamar tersebut. Udah deh buru ke atas. Tuh, gua ada kue tart. Ngobrolnya ntar aja sambil makan kue. Ujang merangkul bahu Andre sambil mengajaknya ke lantai 3. Beberapa menit berselang setelah selesai merapikan barang bawaan milik Andre, ia pun keluar dari kamar menghampiri Ujang yang duduk di samping tandon air. Nih, makan nih.
Cuma sisa segini, seperempat doang. Tadi habis dimakan rame-rame sama anak-anak. Ujang menyodorkan kue tart yang sudah sedikit acak-acakan karena dipotong tidak beraturan. Lo ulang tahun, Jang? Selamat ulang tahun ya, ucap Andre sambil memotong kue tart tersebut. Kagak, itu dapat dikasih sama anak kos malam. Si cowoknya katanya si ulang tahun, jawab Ujang sambil menyulut rokoknya. Buset, kue tart semalam. Andre kaget sambil membolak-balikan kue tart di tangannya untuk memastikan tidak ada jamur di kue tersebut. Anak-anak aja pada doyan, lagian perut lu bukan perut bayi kan? Udah sih makan aja, enak kok. Iya sih enak. Andre pun melahap habis sisa kue tart tersebut. Jang, emang itu kamar apaan sih? Kayaknya udah lama nggak kepake ya? Tanya Andre yang masih penasaran dengan kamar kosong di lantai 2 tersebut. Selama 2 tahun gue kerja di sini, gue cuma pernah lihat itu kamar 2 kali dibuka pas si bos naruh barang-barang di situ. Oh, itu gudang toh. Tapi kayaknya ruangan itu kayak agak aneh auranya. Pas gue lihat kayak yang angker gitu. Ya emang angker, makanya jarang dibuka, jawab Ujang sambil menghisap rokok filter di tangannya. Lah, kok bisa? Dulu kamar itu kamarnya Teh Surti, baby sister anaknya si bos. Dia orang Bogor, sama kayak gua. Rumahnya cuma berjarak 1 kilometer doang dari rumah gua. Nah, waktu itu pas habis dari pasar, dia nyuci tuh. Terus berhubung jemuran di sini pada penuh, jadi dia ke kosan bosnya yang satunya. Nah, dia naik tuh ke atas. Kebetulan gua yang anterin dia pakai motor sambil bawa ember berisi cucian tuh. Nah, pas sampai sana, gua nggak ikut masuk. Gua ngopi di warung depan kosan bos yang di sana. Sedangkan Mbak Surti yang baby sister itu langsung masuk tuh ke dalam kosan. Tadinya gue tawarin buat gue bawain itu cucian ke atas ke lantai 4, tapi dianya gak mau. Dianya bilang, udah Jang, biar saya yang bawa sendiri, enteng kok. Ya udah, berhubung dia katanya bisa sendiri, akhirnya ya gue cuma nunggu di depan sambil ngopi. Terus sekarang kemana orangnya? Perasaan tiap minggu gue kesini gak pernah sekalipun ketemu dia, tanya Andre penasaran. Bentar dulu, diam dulu, gue ceritain. Jadi pas waktu dia nyuci itu, gue tunggu tuh, kan sampai hampir 2 jam. Tapi kok dianya gak nongol-nongol, padahal perasaan nyucinya gak banyak. Harusnya setengah jam juga sudah kelar. Nah, gak lama setelah itu, gue denger tuh ada cewek yang teriak-teriak tuh di rumah sebelah. Gue pikir lagi berantem kan ya. Terus ya gue cuek aja karena gue pikir bukan urusan gue. Nah habis itu gue buru-buru tuh masuk ke dalam, terus naik ke atas nyamperin Mbak Surti supaya dia cepet-cepet karena gue males. Gue pikir ada orang berantem dan gue takut terlibat kalau masih di sana. Nah pas sampai atas gue cariin tuh Mbak Surti tapi nggak ada. Cuma ada sendalnya sebelah doang. Itu ada di tangga yang memutar di pinggiran itu. Nah pikir gue mendadak gak enak dong, karena tangga itu tangganya memutar, terus pembatasnya cuma setinggi lutut. Apalagi tetangga sebelah kos itu yang tadinya cuma 1 orang yang teriak. Abis itu gue denger ada beberapa orang tuh yang teriak-teriak histeris. Gue langsung refleks menuju ke lantai atas bagian samping. Gue lihat ke bawah. Nah di situ tuh gue bener-bener kaget. Gue lemes, gue shock banget. Ujang menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya ke muka. Ah, terus? Andre makin penasaran. Gue lihat ke bawah, gue lihat banyak darah. Darah ngalir nyiprat kemana-mana. Mbak Surti jatuh tepat di lantai, tempat tetangga sebelah biasa memarkirkan mobilnya. Ember yang Mbak Surti pakai ikut jatuh dan tersangkut di lampu taman belakang rumah itu. Bajunya yang dia bawa juga berserakan di atas rumput. Sedangkan kondisi Mbak Surti waktu itu, astaga. Ujang seakan tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Matanya berdera air mata mengingat kejadian beberapa tahun silam. Yang jelas, waktu itu Mbak Surti meninggal di tempat. Kaki, tangan dan beberapa jarinya patah, kepalanya pecah. Gue nyesel banget, Cok. Coba seandainya gue waktu itu ikut ke atas bantuin bawain baju-bajunya, mungkin gak bakal kejadian kayak gitu, ucap Ujang sambil menangis sesegukan. Andre mengusap bahu kawannya tersebut bermaksud menenangkan. Sabar bro, semua udah terjadi. Ujang mengangguk pelan. Dan semenjak itu, kamar bekas Mbak Surti dikosongin. Gak ada yang berani masuk ke sana.
Bahkan buat lewat saja kalau pas malam juga pada banyak yang gak berani. Karena beberapa orang sempat ada yang lihat sosok perempuan pakai baju putih berdiri di depan pintu kamar itu pas tengah malam. Jadi maksud kamu semenjak itu suka ada sosok menyerupai Mbak Surti? Tanya Andre. Pernah, tapi jarang. Justru 43 yang sering ada penampakan. Maksudnya di kos nomor 43 tempat kejadian. Jadi sosok itu sering gentayangan di kos 43. Emangnya teman-teman banyak yang pernah lihat penampakannya? Tanya Andre semakin penasaran. Gak ada, tapi palingan mereka cuma dengar suara-suara aneh gitu kalau malam. Kayak suara orang nangis gitu, atau kadang kayak suara benda jatuh gitu. Kalau teman-teman sih gak ada yang pernah lihat penampakan di sana. Tapi kalau yang ngekos sering diteror penampakan, sampai-sampai bahkan belum juga habis masanya, belum sampai sebulan udah pindah ke kos lain. Intinya, pokoknya yang ngekos ganti-ganti mulu, pada gak betah tinggal di situ, khususnya kamar 04. Udah ceritanya, gue jadi merinding malam-malam gini cerita hantu. Ayo tidur, besok kita kerja biar gak kesiangan. Ujang beranjak menuju ke kamarnya. Andre menoleh ke kanan dan ke kiri. Ia bergidik membayangkan kejadian yang diceritakan kawannya tersebut. Andre bergegas masuk kamar dan bergegas naik ke ranjang tidur di samping Ujang. Waktu berlalu, keduanya pun terlelap. Hari demi hari dilalui tanpa ada satupun hal yang janggal. Hari itu di hari Sabtu, hari terakhir Andre jaga siang. Karena esok dari minggunya bergantian giliran untuk jaga malam hingga seminggu ke depan. Sore menjelang, Opan yang selama beberapa hari menemani dan mengajari Andre pun hendak berpamitan pulang. Dre, gue mau pamit. Opan menghampiri Andre yang duduk di pos jaga. Oh iya Pan, makasih ya udah ngajarin gue selama beberapa hari ini, ucap Andre sambil menjabat tangan Opan. Iya sama-sama, jawab Opan tersenyum. Gue pesan sama lu Andre, tolong diinget-inget, ucap Opan serius. Iya pesan apaan? Lu mulai besok kan ganti shift jaga malam. Lu jaga sholat lu 5 waktu. Terus kalau pas jaga malam, jangan cuma main HP mulu, banyakin juga baca doa. Ya moga aja lu gak ngalamin hal-hal aneh kayak yang pernah gua alamin, pesan Opan sambil menepuk pundak kawannya tersebut. Ah, apaan Pan? Apa maksud kamu penampakan? Hantu maksud kamu Pan? Udah pokoknya itu udah pesan gua. Ingat-ingat, jangan sampai lupa. Ya udah, gue cabut dulu. Udah sore. Opan pergi tanpa menjawab rinci pertanyaan Andre, meninggalkannya yang masih bingung dengan apa yang Opan maksud. Ya udah hati-hati. Andre melambaikan tangan ke arah Opan yang pergi dengan mengendarai taksi online yang sudah ia pesan tadi. Waktu menunjukkan tepat pukul 7 malam. Waktunya bagi Andre untuk istirahat setelah seharian jaga. Terlihat Yuswan keluar dari ruang tengah berjalan menuju pos jaga. Bro, udah jam 7 malam nih, gue istirahat dulu ya, gantian dulu yang jaga ya. Ya udah sono, jawab Yuswan ketus. Wan, itu di meja ada kopi, barusan gue beliin buat lo, biar gak ngantuk pas jaga ntar malam. Andre berusaha tetap ramah meskipun hatinya agak dongkol. Iya. Andre pun berlalu meninggalkan Yuswan sambil berusaha menyembunyikan kekesalannya. Yuswan kenapa dah, kayak gak suka banget sama gue. Ia bergegas ke lantai atas untuk mengambil baju ganti dan peralatan mandi. Setelah itu pun ia kembali turun menuju ke lantai 1 karena disitulah letak kamar mandi karyawan. Namun baru sampai lantai 2, tepat di depan kamar kosong bekas kamar Surti, langkahnya terhenti. Ia mendengar seperti suara benda yang dipatahkan. Krak, krak, krak. Beberapa detik setelah itu terdengar suara tangisan perempuan dari dalam kamar kosong tersebut. Andre yang sudah mengetahui kisah tentang kamar tersebut pun langsung secepat mungkin menuruni tangga menuju kamar mandi di lantai bawah. Jantungnya berdegup kencang, terkejut dengan apa yang baru ia dengar barusan. Sial, suara apa itu barusan? Andre ketakutan. Bahkan untuk masuk kamar mandi saja dia merasa takut. Namun bagaimana lagi, dia tidak mungkin meminta salah satu temannya untuk menunggunya mandi di depan pintu. Andre pun segera masuk kamar mandi. Ia mandi sambil bernyanyi. Ia harap dengan bernyanyi bisa menghilangkan rasa takutnya itu. Beberapa saat ketika Andre sedang menggosok giginya, tiba-tiba terdengar pintu kamar mandinya seperti diketuk dan digaruk bergantian. Tok, tok, tok.
Andre pun menghentikan aktivitasnya sejenak. Ia tutup kerannya, berusaha untuk menangkap suara yang baru ia dengar barusan. Ia tempelkan telinga kanannya ke pintu kamar mandi. Terdengar suara lirih seorang wanita yang sayup-sayup terdengar mengucap sesuatu dari balik pintu kamar mandi. "Tolong, cari. Andre terpaku, badannya menggigil. Segera ia pakai handuk untuk menutupi tubuh bagian bawahnya. Ia ingin segera keluar, tapi ia takut untuk membuka pintu kamar mandi. 15 menit ia diam terpaku di dalam. Ia berharap ada seseorang yang lewat depan kamar mandi agar ia dapat keluar. Beberapa detik kemudian tiba-tiba sesuatu seolah mendorong-dorong pintu yang masih dalam keadaan terkunci itu berkali-kali. Perasaan Andre semakin tidak karuan tatkala sesuatu di luar sana seolah mendorong lebih kuat, diiringi dengan suara yang berat. Tapi yang terdengar kali ini adalah suara laki-laki. Aduh. Terdengar suara layaknya seseorang yang sedang menahan sakit yang teramat. Badan Andre semakin bergetar hebat menahan ketakutan. Aduh. Suara tersebut seolah menggeram kencang. Pintu digebrak kencang dari luar. Siapa di dalam, woi? Woi, buru. Andre membuka pintu kamar mandinya. Ia lega akhirnya ada orang yang datang dan ternyata adalah manusia, bukan hantu. Syukurlah ada lo, Bambang, gue terselamatkan, ucap Andre lega sambil memegang kedua bahu pria pendek berbadan gemuk tersebut. Brengsek lo lega, gue cepirit, cowok. Minggir lo, awas. Bambang mendorong tubuh Andre keluar dari kamar mandi. Andre keluar dari kamar mandi sambil menutup hidungnya karena tidak kuasa menahan aroma busuk dari celana Bambang yang basah di bagian belakangnya. Baru 2 langkah namun langkahnya terhenti menyadari ia menginjak sesuatu yang lembek di keset depan kamar mandi. Woi, berak lu keinjak sama gua, bau banget gila. Makanya jangan dicium, oncom, canda Bambang sambil ngeden. Ih, wah. Andre berjalan melompat dengan sebelah kakinya masuk ke kamar mandi sebelah untuk mencuci kaki kirinya yang habis menginjak puding kadaluarsa milik Bambang. Lonceng jam di ruangan tengah berbunyi tepat menunjukkan pukul 12 malam. Andre berjaga ditemani Ujang dan Windy. Teh, ngantuk ah, ayo atuh tidur, besok banyak kerjaan kan Tete juga, ajak Ujang pada kakak perempuannya itu. Buset dah lu Ujang, udah gede kok tidur masih minta temenin sama si tetenya sih. Gak malu lu, ejek Andre. Ya kagak lah, Tete kan ada di kamar sendiri, lah gue kan tidur di atas, di tempat lu juga, balas Ujang sambil menjitak kepala Andre. Windy tertawa melihat tingkah mereka. Ujang dan Windy berasal dari sebuah kampung di Bogor. Mereka berdua hanya terpaut usia 2 tahun. Ujang berusia 19 tahun, sedangkan kakaknya 21 tahun. Jang, ayo atuh. Bang Andre, saya duluan masuk ya. Oh iya teh. Andre selalu grogi ketika bertemu dengan Windy. Ia menyukai Windy namun tidak mau mengungkapkan perasaannya karena ternyata Windy adalah pacar dari Yuswan dan mereka sudah hampir setahun berpacaran. Ujang dan Windy pun masuk meninggalkan Andre seorang diri di pos jaga. Waktu berlalu begitu cepat, satu persatu anak kos sudah pulang. Hanya beberapa saja yang belum datang. Andre melirik ke arah jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 2.51. Sudah tinggal 2 orang lagi yang belum pulang. Penghuni kamar 105 sama 115. Tidur dulu lagian kata si Opan mereka ini biasanya pulang jam 5 pagi. Ucapnya sambil merebahkan diri di depan bambu yang berada di luar pos jaga. Sambil menikmati musik yang ia dengarkan melalui handset, tidak terasa Andre tertidur perlahan. Beberapa saat kemudian saat sedang terlelap tidur, tiba-tiba ia kaget karena ada yang menarik dagunya dari atas kepalanya. Ia membuka matanya, masih tetap dalam keadaan berbaring terlentang. Jelas-jelas ia dapat melihat sosok wanita berbaju putih dengan rambut tergerai menutupi sebagian wajahnya. Sosok itu muncul dari sebelah kanannya sambil memegang dagu Andre. Dia bergerak dari sisi kanan dan kiri secara bergantian, seolah-olah tengah mengajak Andre untuk bermain cilubah. Sosok yang berada dalam jarak hanya sejengkal di atas wajah Andre itu menampakkan wajahnya setengah hancur. Dengan mata bulat putih sempurna, senyum seringnya terukir nyata di wajah seramnya. Tetesan darah merah kental mengalir dari selah gigi runcingnya.
Mimpi apaan sih ini? Gumam Andre, menyangka semua hanya mimpi buruk semata. Lupa sih tadi gak baca doa pas mau tidur. Begini deh jadinya, mimpi serem. Andre tidak merasa takut sekalipun, karena ia pikir ini hanyalah mimpi. Selama hampir semenit sosok tersebut tetap melakukan hal yang sama, muncul dari kanan dan kiri bergantian. Andre menatap ke arah perutnya sendiri. Ia kaget dan berpikir, loh kok baunya sama kayak yang gue pakai pas sebelum tidur tadi. HP-nya juga, handsetnya juga, semuanya sama. Pikiran Andre mulai tidak karuan. Ia menatap kembali wajah sosok tersebut yang hanya berjarak sekitar 15 cm dari mukanya. Apa jangan-jangan ini bukan mimpi? Oke, kalau seandainya mobil yang terparkir di samping gua mobil sedan warna biru, berarti ini bukan mimpi. Andre perlahan melirik mobil yang ada di sebelah kanannya dan dek, jantungnya berdegup kencang karena benar saja mobil di sampingnya itu berwarna biru. Andre berusaha untuk bangkit dari posisinya, namun karena shock, dia seolah kehilangan banyak tenaga. Terlebih lagi sosok itu memegang erat bagian dagunya dan menariknya ke atas. Andre mencoba untuk mengucap doa sebisanya, namun bibirnya tidak mampu berucap karena dagunya masih tertahan. Ia tidak sanggup lagi menatap sosok itu yang pas berada di depan wajahnya. Andre pun memejamkan matanya rapat-rapat dan mencoba membaca beberapa ayat Al-Quran dalam hati. Seketika genggaman erat di dagunya melemah, kemudian menghilang beserta sosok makhluk tersebut. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Andre berusaha bangkit dan duduk di depan bambu tersebut. Nafasnya tersegal-segal, jantungnya berdegup kencang dan kaki beserta tangannya bergetar hebat. Ia merasa seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Selama 20 tahun dia hidup, baru kali ini dia mengalami kejadian yang baginya sangat mengerikan. Ia berusaha untuk mengatur nafasnya. Ia membuka HP-nya dan melihat jam menunjukkan pukul 03.02. Baru hitungan menit setelah kejadian barusan, Andre kembali dikagetkan dengan suara ketukan di pintu gerbang. Mas Andre, bukain dong, ucap suara tersebut. Andre tetap diam sambil menatap ke arah datangnya suara. Iya mas, bukain, malah bengong. Siapa ya? Tanya Andre tanpa beranjak dari tempat duduknya. Gua Mayang, astaga, masa lupa? Mayang orang atau bukan? Ya orang lah, gua masih hidup. Mayang bingung dengan penjaga kos barunya ini. Andre berusaha bangun dan berjalan sambil berpegangan pada tembok, langkahnya sempoyongan. Lu kenapa kok jalannya gitu? Tanya Mayang setelah dibukakan pintu. Anu kak, barusan saya ketemu hantu. Ini saya shock banget, makanya kaki saya gemeteran. Tadinya saya kira ini Kak Mayang palsu, makanya nggak langsung saya bukain pintu. Tuh kan berarti bener, hantunya Mbak Surti masih gentayangan di sini. Mayang bergidik merinding mendengar cerita Andre. Mbak pernah ketemu? Kalau ketemu sekilas sih enggak, cuma pernah beberapa kali kayak ngeliat kayak kelebatan bayangan putih gitu lewat depan gua pas di depan kamar kosong itu. Udah serem cerita begituan, gua masuk dulu. Mayang masuk menuju kamarnya meninggalkan Andre yang masih terlihat ketakutan. Andre keluar di depan pinggir jalan dan duduk di sana hingga azan subuh berkumandang. Ia tidak berani duduk di dalam lagi seorang diri. Pagi harinya suasana kos-kosan menjadi gempar karena cerita penampakan yang Andre alami. Ada yang percaya dan ada yang tidak. Bosnya termasuk orang yang tidak percaya dengan cerita dari Andre. Lu pagi-pagi udah ribut aja sama cerita tahayul. Ko Ivan menghampiri Andre yang sedang heboh menceritakan kisah mistis yang ia alami semalam pada teman-temannya. Si bos, pagi bos. Saya dengar tadi dari yang lainnya, katanya kamu lihat hantu. Hantunya cewek apa cowok? Cewek bos, baju putih dan rambut panjang bos. Jadi ceritanya saya semalam kan gak sengaja ketiduran tuh bos. Nah terus, belum sempat bercerita banyak, bosnya memotong pembicaraannya. Iya ketiduran, terus mimpi. Jadi yang kamu ceritain itu semua cuma tahayul. Sini, kamu masuk sini. Kita lihat rekaman CCTV semalam. Andre pun masuk menuruti perintah bosnya. Jam berapa kamu semalam kejadiannya? Dimulai sekitar jam 2:50 menitan kira-kira bos. Jawab Andre yang berdiri di samping bosnya yang sedang duduk mengoperasikan komputernya.
Ko Ivan beserta Andre dan teman-teman Andre menonton rekaman CCTV dimulai dari jam 02.50 hingga jam 03.10. Mana? Gak ada tuh. Di sini cuma kelihatan kamu lagi tiduran, terus kamu duduk sampai Mayang datang, tapi gak ada tuh penampakan. Kamu beneran lihat? Tanya bosnya lagi. Iya bos, beneran. Buktinya itu gak ada. Kalau kamu ngeliat, berarti kan kelihatan nyata. Harusnya nampak juga di CCTV. Kalau emang nyata, itu artinya itu semua cuma tahayul. Sudah, bubar. Saya mau lanjutin kerjaan saya. Kalian keluar dulu. Andre dan kawan-kawannya pun keluar. Andre merasa sedikit kesal karena bosnya tidak percaya padanya sedikit pun. Siang berganti malam. Matahari mulai tenggelam dan suara azan maghrib mulai berkumandang. Dre, bangun woi. Ujang membangunkan Andre yang sedang tidur di bawah tangga di lantai 1. Andre menggeliat, kemudian mengucek matanya. Ia meraih handphone di sampingnya dan mengecek jam. Udah jam 6 ternyata. Udah pulang ngirim dari tadi, Jang? Tanyanya dengan suara serak karena baru bangun. Kagak, gue mah dari jam 4:30 udah sampai sini. Barusan gue disuruh Yuswan buat bangunin elu. Ucap Ujang sambil berlalu hendak keluar. Jang, tunggu Jang. Apaan? Mau nitip-nitip lu? Gue mau ke warung nih. Ujang berdiri menunggu di pintu ruang tengah. Kagak, udah sini buru. Lu duduk sini, tungguin gue mau mandi. Ucap Andre sambil bergegas mengambil peralatan mandi yang ia simpan di samping ia tidur. Ya elah, lu takut gara-gara semalam? Ya udah buruan. Ujang duduk di kursi yang terletak tidak jauh dari kamar mandi. Andre menyegerakan mandinya karena takut ditinggal. Jang, malam ini lo temenin gue sampai pagi ya. Ntar gue kasih nasi goreng sama rokok sebungkus dah. Ah, sampai pagi? Lah besok gue kerja, ngantuk dong. Ya lo tidur di dalam pos, yang penting mah gue ada temennya. Meskipun yang nemenin tidur, tolonglah. Andre memohon. Ujang menghela nafas panjang. Ah, ya udah deh, ntar malam gue temenin. Singkat cerita, malam pun semakin larut dan waktu menunjukkan pukul 00.30. Ujang terlihat menyiapkan tempat untuk tidur. Ia membawa serta kasur lipat di dalam pos jaga. Gua tidur dulu, Dre. Kalau ada hantu, bangunin gua. Jangan kabur sendiri. Gua juga mau kabur. Gua juga takut. Pesan Ujang sambil tertawa. Tenang aja, ya udah, lu tidur sono. Waktu berjalan begitu cepat. Udara dingin berembus pelan. Terngiang jelas dalam ingatannya kejadian semalam. Sejenak bulu kuduknya merinding. Suasana begitu sunyi, hanya terdengar suara deru kipas AC di atasnya. Andre merebahkan dirinya di dipan bambu sambil bermain dengan handphone miliknya, berusaha mengusir rasa kantuk yang mulai melanda. Namun beberapa menit berselang, saat ia sedang asik scroll sosmed, tiba-tiba muncul tangan transparan dari bawah dipan bambu yang ia tiduri. Andre berusaha kabur, namun saat tangan itu menyentuh bahu kanannya, tubuhnya bagaikan lumpuh tidak bisa digerakkan. Hanya kepalanya yang mampu digerakkan. Belum selesai rasa kaget yang ia alami, tiba-tiba muncul sosok perempuan merangkak cepat dari bawah mobil yang terparkir di garasi. Dalam hitungan detik sosok itu sudah ada di atas tubuh Andre, menatap Andre dengan tatapan menyeramkan. Matanya hanya memiliki satu warna, yaitu hitam. Mukanya putih pucat. Dari kelopak mata kiri dan mulutnya mengeluarkan darah. Pipi dan keningnya lebam seperti bekas benturan. Sosok tersebut tertawa sambil memiringkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Cari. Terdengar suara tawa melengking dari sosok tersebut. Sebelum akhirnya sosok tersebut perlahan menghilang, begitupun dengan tangan transparan yang sedari tadi memegangi bahu kanan Andre. Andre segera bangkit dan berlari menghampiri Ujang yang sedang tertidur pulas. Ia goyang-goyangkan badan Ujang dengan keras. Jang, bangun Jang. Datang lagi Jang, dia datang lagi. Ucap Andre membangunkan Ujang. Ujang yang kaget langsung terduduk seketika meskipun matanya masih sangat mengantuk. Apanya? Siapa yang datang? Ujang bingung melihat Andre yang nampak sangat ketakutan. Hantu itu datang lagi, tapi kali ini gua ngeliat jelas wajahnya. Barusan tepat berhadapan-hadapan sama gua Jang. Andre menceritakan apa yang baru saja dialaminya sambil terengah-engah. Ujang terdiam sejenak lalu kemudian mengambil handphone miliknya yang ia letakkan di bawah bantal. Bentar, Ujang terlihat sibuk seperti mencari sesuatu di handphone miliknya.
Selang sekitar 2 menit, Ujang menyodorkan HP miliknya sambil menunjukkan sebuah profil sosmed seseorang. Wajahnya mirip ini enggak? Andre melihat satu persatu foto di album foto milik akun tersebut. Dan benar saja wajah di foto itu sangat mirip dengan sosok hantu yang tadi ia lihat. Surtiasi Fatma. Ia membaca nama dari pemilik akun tersebut. Ini benar ini, Jang. Terang Andre sambil mengembalikan handphone milik Ujang. Berarti nggak salah lagi. Itu Mbak Surti, Ndre. Itu hantu Mbak Surti. Ujar Ujang ikut panik. Ya udah Jang, nggak usah cerita sama siapa-siapa dulu ya. Gue nggak mau bos sampai denger. Gue nggak mau dibilang tukang tahayul. Pokoknya sementara cukup kita berdua saja yang tahu. Iya bro, tenang aja. Tapi ada sesuatu yang bikin gue penasaran dari peristiwa ini, Jang. Muka Andre terlihat serius. Sama apa? Pertama, kemarin pas gue di kamar mandi, gue dengar suara seram seseorang perempuan bilang gini, tolong, cari. Gitu, Jang. Nah terus barusan ini, pas dia muncul dan merangkak di atas gue, sambil ketawa, dia juga ngucapin hal yang sama lagi ke gua. Sejenak mereka berdua terpaku, seolah berusaha memecahkan suatu misteri. Atau jangan-jangan dia berusaha menyampaikan satu pesan sama kita. Mungkin dia masih penasaran akan satu hal. Ujang pun hanya terdiam berusaha mengingat-ingat kejadian beberapa tahun yang lalu. Flashback ke kejadian beberapa tahun silam. Ujang membelah kerumunan warga yang berkumpul mengelilingi tempat kejadian. Sesampainya di barisan terdepan, Ujang menutup mulut, mual, aroma anyir merebak tertiup angin. Ujang memalingkan muka, tidak tega melihat kondisi Mbak Surti yang meninggal dengan cara mengenaskan. Cok, umpatnya merutuki diri sendiri. Dia menyesal, andai saja dia membantu wanita itu, mungkin Mbak Surti tidak akan berakhir tragis begini. Terlihat ratusan orang berdatangan. Mereka mulai berkerumun di lokasi kejadian. Garis polisi terpasang membentang mengelilingi TKP. Ih kasihan ya, padahal orangnya masih muda, baik, ramah juga. Siapa sangka dia meninggal secepat ini. Apa dia tergelincir sampai jatuh ya? Ucap seorang ibu-ibu di tengah kerumunan warga. Iya, mana murah senyum lagi orangnya. Gak nyangka banget hidupnya bakalan berakhir tragis kayak gini. Badannya sampai remuk gitu, jatuh dari lantai 4. Apalagi denger-denger nih, katanya jari kelingkingnya yang putus masih belum ditemuin. Sahut seseorang perempuan muda yang sedang menggendong bayi yang berdiri tepat di samping Ujang kala itu. Gua tahu apa maksud dari pesan Mbak Surti, Andre. Ucap Ujang setelah menyadari sesuatu. Andre menatap serius wajah temannya itu. Yakin lu, Jang? Coba lu jelasin. Jari Andre. Jari kelingkingnya Mbak Surti belum ditemukan. Dari mana lu tahu kalau jari kelingkingnya belum ditemuin, Jang? Tanya Andre lagi. Ya tahulah, waktu itu gue yang antar Mbak Surti sebelum kejadian. Dan pas olah TKP, gue juga ada di sekitar tempat kejadian dan gue dengar sendiri. Ada yang bilang kalau ternyata jari kelingkingnya belum ditemukan. Ah, sampai lepas gitu ya? Seru Andre seorang tidak percaya. Waktu itu kondisi Mbak Surti benar-benar mengenaskan. Kepalanya pecah, lengan tangan kiri dan kaki kirinya patah, sedangkan tangan kanannya sebatas siku putus. Dan itu ditemukan tergeletak di atas genteng rumah sebelah itu. Tangannya sudah ditemuin tapi jarinya enggak. Ucap Ujang menjelaskan dengan detail apa yang ia ingat dan ia ketahui. Oke Jang, besok kita cari jari Mbak Surti, ajak Andre pada kawannya itu. Jangan besok ada si bos. Gue takut ditanya-tanyain. Mending hari Minggu aja. Kalau Minggu pagi si bos sekeluarga kan pada ke gereja tuh. Nah itu kesempatan kita buat nelusurin tuh. Oke kalau gitu, Minggu kita bergerak, tegas Andre. Hari demi hari berlalu. Tibalah pada malam yang bagi sebagian orang dipercaya sebagai malam di mana bangsa lelembut banyak bergentayangan. Udah jam 10 malam, si Ujang kemana pula? Mana malam Jumat pula? Andre meraih handphonenya dan mencoba menghubungi Ujang yang tidak kunjung menampakkan batang hidungnya. Halo, apaan bro? Jawab Ujang di ujung telepon. Lu di mana goblik? Gue sendirian nih. Sorry bro, gue lagi anterin cewek gue pulang ke Bogor. Besok gue baru balik. Sial, trauma gue masih belum hilang jir. Gue minta temenin siapa dong? Ucap Andre bingung.
Lu minta aja kok Ivan buat nemenin lu jaga. Lagian lu itu kan security, masa penakut sih? Andre. Lah emang dasarnya gue udah penakut dari orok. Lagian gue itu bukan security Oncom, gue mah cuma penjaga biasa bro. Pakai acara suruh ngajak kok Ivan jaga segala, mancing perkara tuh namanya, jawab Andre kesal. Halo? Andre mengecek teleponnya. Ah sial, malah dimatiin. Andre melempar handphonenya ke atas bantal. Andre celingukan, pandangannya memindai ke setiap sudut di halaman. Sepi, semilir angin bertiup pelan, membawa rasa dingin menusuk tulang. Suara gonggongan anjing terdengar bersautan, semakin menambah kesan malam yang mencekam. Berkali-kali pemuda itu mengusap tengkuknya yang meremang. Pandangannya was-was. Dia memang kesepian, namun takut yang menemani justru teman tidak diundang. Waktu seolah bergulir begitu lambat. Tidak sabar rasanya menunggu matahari terbit. Di sela-sela kegelisahannya tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara ketukan pintu gerbang. Andre menelan saliva dengan susah payah. Kabut asap muncul entah dari mana. Nampak sesosok yang tidak asing bagi Andre. Kak Mayang? Sapanya seraya berlari membukakan pintu. Sejenak ia merasa lega karena ternyata yang mengetuk pintu itu adalah Mayang, salah satu penghuni kos itu. Kok tumben jam segini udah pulang kak? Biasanya juga paling cepat jam 3 pulangnya. Ini sekarang masih jam 1 malam. Mayang tidak bergeming. Dia berdiri mematung dan mukanya tertunduk. Kak Mayang, kenapa? Ayo cepat masuk. Di luar dingin loh. Takut ntar masuk angin loh. Kamu sendiri nggak takut masuk angin ya? Mayang yang tadinya menunduk kini menatap tajam Andre. Kalau sama aku, kamu takut nggak? Tanya Mayang sambil memperlihatkan senyum yang menyeramkan. Andre yang kaget tidak sempat bereaksi karena tiba-tiba sosok Mayang tersebut tiba-tiba mencengkram erat leher Andre hingga membuatnya terjatuh terjerembab. Kakinya menendang-nendang, ia meronta tidak berdaya. Dipikirnya, mungkin inilah akhir dari hayatnya. Jarimu kan. Iya, aku akan mencarikannya jika itu yang kamu cari, ucap Andre terbata-bata. Mayang yang kini wajahnya berubah menjadi menyeramkan itu tertawa sambil menggeleng-gelengkan kepalanya seolah lehernya patah. Tidak lama setelahnya tiba-tiba sosok tersebut memudar dan menghilang begitu saja. Andre duduk bersandar pada tembok sambil terbatuk-batuk, merasakan sakit di lehernya bekas cekikan barusan. Keesokan harinya Andre memutuskan untuk segera mencari jari tersebut. Ia tidak peduli bahkan meskipun itu masih hari Jumat. Dia sudah tidak sabar jika harus menunggu hari Minggu. Dia pergi di pagi harinya ke kos 43 di mana awal tragedi tersebut bermula. Andre mencari akal untuk membuat alasan masuk ke sana. Dan akhirnya dia pun mengambil beberapa helai bajunya yang kotor. Lalu ia masukkan ke kantong plastik yang kemudian dia bawa ke kos 23. Sesampainya di sana ia disambut oleh Jaya, penjaga kos di sana. Woi, tumben pagi-pagi kesini Lundre. Bawa apaan tuh? Baju kotor Jay. Di sana jemuran penuh. Gue nyuci di sini ya. Oh ya udah, di atas sono, di lantai 4. Jawab Jaya sambil sibuk bermain game online di handphonenya. Sesampainya di atas, ia menyusuri setiap sudut berharap dapat menemukan apa yang dia cari. Setengah jam berlalu namun ia tidak juga menemukan apapun. Ia terduduk lelah di samping tangga tempat Surti jatuh. Setelah 5 menit dia istirahat, ia pun bangkit untuk melanjutkan pencarian. Namun tanpa sengaja ia menyenggol sebuah pot hitam kecil hingga tanaman dan tanah di dalamnya terburai di atas lantai. Ia pun panik dan segera membereskannya. Namun pandangannya tiba-tiba tertuju pada sesuatu yang tergeletak di samping pot. Ia ambil benda itu, ia bersihkan dan betapa kagetnya dia setelah menyadari bahwa benda yang ia pikir ranting kayu itu ternyata adalah tulang jari manusia. Ia memasukkan tulang itu ke sakunya dan bergegas meninggalkan tempat tersebut setelah membereskan kembali pot bunga yang jatuh itu. Ia pun segera membawa tulang tersebut bersama Ujang ke rumah seorang ustadz di sana. Dan atas saran dari ustadz tersebut, Andre pun menguburkan jari tersebut di makam Surti yang terletak di Bogor. Paling tidak, sekarang Andre dapat bernapas lega karena dia sudah mengembalikan jari Surti yang hilang. Sebulan berlalu tidak ada lagi kejadian aneh dan janggal. Sudah jam 8 malam, waktunya mandi terus jalan-jalan, ucap Andre lalu bersiul masuk ke kamar mandi. Namun ia tidak menyangka ada sosok menyeramkan yang menyambutnya bergelantungan di atas kamar mandi sambil menggeram. Cari. Andre, bangun lo.
Ya elah, pakai acara pingsan di depan pintu. Weh, gak bangun, gue siram nih. Wah, setan, jerit Andre dengan nafas terengah. Dia terduduk dengan wajah tegang. Gua Ujang, dia belum pergi. Ternyata dia masih belum pergi, ujar Andre dengan suara bergetar. Dia meraup wajahnya kasar. Cari, dia bilang cari. Apalagi yang harus gue cari? Yang dulu kita kubur itu beneran tulang jari manusia kan, Dre? Tanya Ujang sambil menggaruk-garuk belakang lehernya. Jelas banget lah itu tulang jari. Lu gimana sih? Yaudah, bantuin gue bangun. Ada apa sih? Terlihat beberapa orang anak kos berkerumun karena mendengar suara gaduh dari kamar mandi. Anu kak, barusan Andre lihat kelabang di kamar mandi kak. Kelabang besar, saya takut kelabang. Andre sigap memotong pernyataan Ujang sambil mencolek dengkulnya. Tapi kok saya dengar tadi kamu nyebut setan? Tanya Manda, penghuni kamar 114 yang posisinya paling dekat dengan kamar mandi tersebut. Saya nyebut Lipan bukan setan. Lipan itu kan kelabang kak, jawab Andre sambil tersenyum palsu, berusaha menyembunyikan kejadian yang sebenarnya. Oh ya udah kalau gitu, kirain kenapa. Udahlah, bubar, ucap Manda. Dan akhirnya semua orang di situ kembali ke kamarnya masing-masing. Loh itu ya, gak usah lah cerita-cerita ke yang lain. Kalau sampai ke telinga bos, gue yang ribet ditanya-tanyain, protes Andre berbisik. Kampret lu, umpat Ujang sambil mendorong tubuh Andre, kemudian berlalu pergi dengan wajah kesal. Andre hanya diam, ia bingung terhadap sikap kawannya tersebut. Keesokan harinya, suasana malam yang gelap diiringi hujan lebat yang tiada henti membuat lalu lintas menjadi lengang. Hanya beberapa kendaraan yang melintas, tidak sepadat biasanya. Beberapa menit berselang aliran listrik pun padam. Dre, teriak Ko Ivan dari ujung tangga di lantai 2. Iya bos, bentar. Andre yang berada di lantai 3 yang sedang bersiap untuk berganti shift jaga berlari menghampiri dengan senter di tangannya. Iya bos, ada apa bos? Tanya Andre menghampiri bosnya yang menunggu tanpa membawa penerangan. Itu apa? Tanya Ko Ivan sembari menunjuk ke arah atas. Andre menoleh dan mengarahkan senter ke arah langit-langit. Dek, mata Andre terbelalak kaget. Alangkah terkejutnya ia tatkala senternya tepat menyorot sesosok wanita menyeramkan merayap di langit-langit dengan kepala yang berputar menghadap ke bawah, memandang ke arah Andre. Astaga bos, itu, wah! Andre limbung, nyaris terjatuh. Tidak cukup sampai di situ keterkejutannya, Andre dibuat terkejut untuk kedua kalinya manakala ia memalingkan muka ke arah bosnya. Namun tiba-tiba bosnya berubah menjadi sosok nenek-nenek bermuka merah, penuh luka dengan lidah yang menjuntai panjang. Andre merasa lututnya lemas, ia terjatuh. Namun sekuat tenaga ia mencoba merangkak menuruni tangga sambil menangis karena rasa panik dan takut yang teramat. Sosok hantu wanita itu menjatuhkan diri. Dia lalu ikut merangkak menuruni tangga dalam posisi kayang sambil menoleh dan mendahului Andre. Gerakannya sangat cepat, kemudian menghilang di kegelapan. Sedangkan sosok nenek berlidah panjang itu pun juga hilang, entah kemana. Dari luar terdengar deru suara genset. Beberapa lampu tampak menyala. Andre pun telah sampai di ujung tangga lantai bawah, meskipun dengan cara merangkak. Untuk sesaat dia bisa bernapas lega meski sambil terengah. Perlahan ia berdiri, berjalan ke arah depan menghampiri teman-temannya yang sedang asik bersenda gurau. Oi Dre, dah keren loh, puji seorang temannya yang bernama Atep. Si bos kemana? Tanya Andre pada mereka. Buset ya, kalau dipuji tuh bilang makasih kek. Gak tahu tuh, tanya aja sama si Bambang. Kan seharian si bos sama dia ngirim barang, jawab Atep sambil menyeruput kopinya. Habis ngirim sama gua tadi, si bos langsung pergi sama Ence. Gak tahu udah kemana, jawab si Bambang. Emang kenapa Andre? Kok lu tanya-tanya si bos? Lu mau ngebon ya? Canda Atep. Andre menoleh ke sana kemari mencari keberadaan mobil Alphard milik bosnya. Kok mobilnya gak ada? Kan orangnya pergi. Mereka berdua menjawab bersamaan. Lu kenapa sih? Kayak orang gak nyambung gitu Andre. Gak apa-apa, gak kenapa-napa kok, jawab Andre tidak jujur. Ujang yang dari tadi diam tidak menanggapi tiba-tiba berdiri mendekat dan menarik kerah baju Andre. Lu tuh udah penakut, pengecut, sok pula, ucap Ujang kesal. Sampai kapanpun
Mau dipendem ini masalah? Mau sampai kapan kita tunggu berdua? Udah capek gue Andre. Gue pikir udah selesai, ternyata dia balik lagi. Sorry Jang, gue salah, ucap Andre menyadari kesalahannya. Ini ada apa sih? Janganlah sampai kalian berantem. Kalau ada masalah cerita dong sama kita-kita ini, ucap Atep memberi saran sambil ia menyodorkan rokok ke arah Ujang. Ini, ngerokok dulu biar tenang. Gua ada, lu rokok aja dah, tolak Ujang. Oh ya udah kalau nggak mau. Makasih Andre. Rokok dulu Andre, biar nggak stres, canda Atep sambil menyodorkan ke arah Andre. Sialan lu tuh yang stres, jawab Andre sambil mengambil sebatang rokok dari tangan Atep kemudian menghisapnya. Atep dan Bambang tertawa. Oh ya Andre, terus tadi lo nyariin Ko Ivan buat apa? Tanya Bambang. Cuma buat mastiin aja, soalnya gue barusan ketemu Ko Ivan di dekat tangga. Lah mana mungkin, orang si bos belum datang, ucap Bambang sambil mengerutkan dahi. Lu ketemu si bos di tangga, kok bisa? Ujang bingung. Gue denger bos manggil gue pas gue di atas, dan pas gue samperin, bos tiba-tiba berubah jadi hantu nenek-nenek serem gitu. Dan di situ gue juga lihat Mbak Surti, terang Andre sambil duduk di depan bambu. Atep dan Bambang celingukan ke kanan dan ke kiri lalu melompat pindah ke samping Andre karena takut. Sebenarnya gue udah cukup lama ngalamin ini, gue sering diteror. Udah lu ceritain aja, lebih banyak yang tahu, mungkin bisa lebih ringan di lo, saran Ujang. Ya udah nih, dengerin ya, gue ceritain nih. Andre pun menceritakan semuanya dengan detail tanpa ada yang terlewatkan sama sekali. Pagi yang mendung masih diiringi dengan gerimis kecil membuat beberapa orang males beraktivitas di luar. Tepat jam 7 pagi, shift jaga malam sudah berakhir. Andre memandang ke arah lorong menanti kedatangan Yuswan yang seharusnya sudah datang untuk menggantikannya berjaga. Bang Andre, bukain. Windy menempel ke pagar dengan baju basah. Loh teh, mana payungnya? Bukannya tadi teteh keluar bawa payung ya? Tanya Andre sambil membukakan pintu. Kesangkut bajai payungnya jadi rusak deh. Makasih ya. Windy masuk sambil berlari kecil dan duduk di depan bambu. Loh teh, gak ganti baju dulu? Kan basah, ntar masuk angin gimana? Tanya Andre sambil duduk di kursi kecil. Kok duduk di situ? Duduk di atas atau di sini? Ucap Windy sambil menggeser duduknya. Udah di sini aja. Kamu takut Yuswan cemburu ya? Tanya Windy sambil tersenyum manis ke arah Andre. Ya, saya takut salah paham saja. Gak bakalan, aku sama dia udah 1 bulan putus. Aku gak nyaman sama orang yang emosian. Ekspresi Andre seketika menjadi senang mendengar pernyataan dari Windy. Loh, putus? Kok gak bilang dari kemarin-kemarin kalau udah putus? Kok kamu kayak seneng gitu dengernya? Tanya Windy sambil memanyunkan bibirnya. Jantung Andre berdegup kencang. Ada suatu getaran di dada manakala melihat senyum di wajah bulat Windy. Windy adalah sosok riang dan ramah, penampilannya sangat feminim, dengan tubuh sedang, kulit putih, dan rambut panjang berponi ala-ala bintang Korea, membuatnya dilirik banyak laki-laki, tidak terkecuali Andre. Dre, kok diem? Tanya Windy sambil melambaikan tangan di depan wajah Andre, membuyarkan lamunannya. Enggak kok, nggak apa-apa, jawab Andre sambil malu-malu. Kebanyakan cowok nggak pandai nyembunyiin rahasianya ya. Udah ya, aku masuk dulu, ucap Windy sambil melempar senyuman sebelum pergi. Si Windy hari ini kenapa ya? Biarin aja, yang penting gue seneng hari ini dan gue punya kesempatan buat deketin dia. Asik, yes. Andre terlihat sangat senang, bahkan sampai tidak menyadari kalau sudah hampir jam 7:30 dan Yuswan tidak kunjung datang. Beberapa saat kemudian terlihat Yuswan datang dengan dibonceng temannya. Oke bro, makasih udah nganterin, hati-hati di jalan. Yuswan melambaikan tangan ke temannya barusan, kemudian masuk ke pos jaga tanpa menghiraukan Andre yang duduk di samping pos. Tumben sampai siang Wan, sapa Andre. Kenapa emangnya? Namanya orang kadang kesiangan. Kalau lu gak suka bilang, jawab Yuswan seenaknya. Lu ketus amat kalau sama gua. Kalau emang ada masalah, lu ngomong dong. Ditanya baik-baik kok malah nyolot. Andre yang sejak lama diam menghadapi sikap partnernya tersebut kini mulai jengah. Yuswan menghampiri Andre. Mereka sama-sama berdiri dan saling bertatapan. Gua tahu lu suka sama Windy kan?
Bahkan sebelum lu jaga di sini, gue sering lihat lu ngobrol-ngobrol sama Windy. Adiknya si Windy itu teman baik gue. Dari awal gue kerja sama si bos, juga yang pertama gue kenal itu Ujang. Jadi wajar kalau gue juga akrab sama kakaknya. Tentulah Andre tidak akan mengakui kalau dia suka dengan Windy. Gue gak bego, gue juga cowok. Ingat ya Andre, Windy itu punya gue, tegas Yuswan. Terserah lo, gue juga gak akan merebut cewek yang masih menjadi pacar orang. Udahlah, gue mau istirahat. Andre berlalu meninggalkan Yuswan yang terlihat sangat kesal. Andre masuk ke kamar di bawah tangga dan mengempaskan tubuhnya di kasur yang terdapat di bawah tangga. Enaknya, punggung rasanya lega kalau udah nyentuh kasur gini, seru Andre sambil mulai merenggangkan tangannya. Terdengar suara orang wanita. Ia kaget, tangannya menyentuh sesuatu benda asing di sebelahnya. Ia pun melompat dan segera meraih saklar lampu untuk menghidupkannya. Windy? Andre kaget. Ia tidak menyadari kalau ada Windy di kamar yang biasa ia tempati. Kamu ngapain di sini? Ntar kalau ada yang tahu, disangka yang enggak kita berdua. Aku ngantuk, pengen tidur di sini. Ini dulu kan kamarku sebelum aku pindah ke atas, ucap Windy sambil merebahkan diri di kasur. Yaudah, aku tidur di lantai 3 aja deh. Di lantai 3 panas kalau siang, mending di sini saja. Ntar aku pindah kok, aku cuma pengen curhat aja sama kamu. Andre duduk di pinggir ranjang. Andre merasa kikuk harus berada di dalam kamar berukuran 2 kali 4 meter, berduaan dengan wanita yang ia suka. Oh ya udah, mau curhat apa Win? Tapi tunggu dulu. Tadi pas lampunya mati, tanganku nggak sengaja nunjuk sesuatu. Apa itu kena wajah kamu? Tanya Andre. Gak kena wajah kok, cuma kena... Windy menunjuk ke dadanya tanpa meneruskan ucapannya dengan mukanya yang memerah karena malu. Apa? Maaf ya teh, saya nggak sengaja, ucap Andre memohon. Iya aku maafin, tapi kamu tuh ya kadang panggil aku Teteh, kadang panggil Windy. Aku lebih suka kamu panggil Windy aja, ucap Windy sambil menatap lekat wajah Andre. Andre salah tingkah ditatap seperti itu. Kan kamu lebih tua dari aku 20 sedang kamu 21, jawab Andre. Berarti kamu gak suka sama yang lebih tua? Udahlah, gak jadi curhat. Windy sebal dan beranjak keluar dari kamar. Namun langkah Windy terhenti saat Andre menggapai tangan kanannya. Lepasin ucap Windy pura-pura, padahal hatinya senang. Kata siapa aku gak suka, ucap Andre terhenti. Windy tidak menoleh. Ia tidak mau Andre melihat wajahnya yang merah karena malu. Aku suka kok, aku suka kamu dari dulu, Andre mengungkapkan perasaannya dengan yakin. Windy melepaskan genggaman tangan Andre lalu menampar pipi kiri Andre. Aduh, kok kamu tampar aku? Kamu gak suka ya sama aku? Baru selesai dia berkata, tiba-tiba dia ditampar untuk kedua kalinya. Aduh, Andre memegangi pipinya. Tamparan pertama itu hukuman buat kamu karena udah nyentuh dada aku. Iya maaf kan gak sengaja, ucap Andre membela diri. Yang kedua itu hukuman buat kamu karena udah bikin aku nunggu lama, nunggu kamu nembak aku. Aduh sakit tahu, tapi gak apa-apa sih, yang penting kita jadian, jawab Andre senang. Yaudah, mulai sekarang aku pacar kamu pacar aku, awas kalau sampai selingkuh, canda Windy sambil mengepalkan tangannya. Iya, sahut Andre. Yaudah ya, aku mau lanjut kerjaan aku dulu, aku harus lipet-lipet baju dulu. Loh, katanya mau curhat. Tadi itu cuma alasan aja supaya bisa ngobrol banyak sama kamu. Sekarang kita kan udah jadian, ucap Windy sambil berlalu pergi. Andre hanya tersenyum melihat tingkah pacar barunya tersebut. Ia bersandar di tembok, senyumnya mengembang, hatinya berbunga. Rasa yang selama ini ia pendam kini telah terbalas. Jika dulu hanya bisa mencuri pandang dan mengagumi senyuman dalam diam, mereka berdua dapat tertawa bersama dan saling berbagi cerita, baik suka maupun duka. Suatu hal yang mengganjal pikirannya adalah bagaimana jika pada akhirnya semua temannya tahu atas hubungannya dengan Windy. Bagaimana jika Ujang tahu sahabat karibnya menjalin hubungan dekat dengan kakak perempuannya. Dan bagaimana dengan Yuswan yang pasti dia akan marah. Sudahlah, gak perlu banyak mikir, jalanin aja dulu, ucapnya dalam hati. Perlahan matanya semakin berat, sedikit demi sedikit ia pun terlelap dalam tidurnya. Pak, kiri pak, ucap salah seorang ibu-ibu penumpang pesawat sambil membawa ember dan gayung. Lampu sen kirinya mati, ibu turun di sebelah kanan aja ya, ucap pilot pesawat yang sedang memegang setir bulat layaknya setir milik bis.
Parasutnya dipakai, Bu. Seorang pramugari memberi instruksi. Gak usah, Mbak, itu anak saya jemput saya di bawah. Dia udah bawa parasut kok, ntar saya pakai kalau udah di bawah. Ibu itu pun bersiap melompat melalui pintu darurat. Ibu itu menoleh ke arah Andre. Kulit wajahnya perlahan berubah menjadi pucat keunguan, luka sayat muncul di pipi, kening dan dagu, darah segar mengucur disertai nanah keabu-abuan. Tatapan matanya tajam disertai seringai senyuman menyeramkan. Sosok tersebut tertawa keras, mulutnya menganga lebar menampakkan gigi runcing dan tajam bagai gergaji. Tunggu kami di malam satu suro, mati, mati. Satu persatu penumpang terjun dari pesawat dan sebelum terjun, mereka semua mengatakan hal yang hampir sama, yaitu cari atau mati. Saat tiba gilirannya ia tidak mau terjun dan berpegangan pada kursi pesawat. Namun ada dua makhluk berbadan besar dengan mata merah menyala itu menariknya paksa sambil mengucap dengan suara bergetar. Cari dan temukan sebelum malam satu suro. Kemudian kedua makhluk itu pun tertawa dengan suara sangat mengerikan. Sesaat sebelum dilemparkan, Andre sempat melirik ke arah pramugari yang wajahnya berubah menjadi sosok Surti, sedang menangis mengeluarkan air mata darah. Andre tersadar. Ia mengelap keringat yang membasahi keningnya. Ia menatap ke kanan dan kiri. Ia lega karena yang ia alami barusan ternyata adalah mimpi. Syukurlah, ternyata semua ini hanya mimpi. Mimpi yang benar-benar aneh. Apa maksud makhluk tadi ya? Apalagi ya yang harus aku cari? Bukankah aku sudah nemuin apa yang Mbak Surti cari? Sebelum satu suro ya. Sebelum satu suro aku harus menemukannya. Aku harus menemukan apa yang dimaksud oleh makhluk itu. Andre melihat kalender yang ada di dinding kamar tersebut. Ia terkejut ternyata malam satu suro hanya tinggal 10 hari lagi. Sedangkan ia belum tahu apa yang harus ia temukan dan apa yang makhluk tersebut maksud. Ia segera meraih handphonenya dan berusaha untuk menghubungi Ujang berkali-kali. Ia mencoba menghubungi namun tidak ada jawaban. Andre tidak menyerah dan berusaha terus menghubunginya hingga akhirnya Ujang mengangkat teleponnya. Halo Jang, lu di mana? Telepon diangkat namun tidak ada jawaban. Andre mencobanya sekali lagi, namun hasilnya masih sama. Teleponnya diangkat namun tidak ada suara. Halo Jang, halo, jawab dong jangan diam aja. Untuk ketiga kalinya telepon dimatikan, namun Andre tidak menyerah. Dia coba sekali lagi. Halo Jang. Kali ini terdengar suara sesuatu seperti suara orang menangis. Halo Jang, di mana lu? Lu kenapa? Kok nangis? Andre bingung dan mulai panik, takut suatu hal yang buruk menimpa temannya tersebut. Windy yang kebetulan melintas dan mendengar pembicaraan tersebut segera menghampiri Andre yang terlihat kebingungan dan panik tersebut. Ada apa sayang? Kok kamu kelihatan panik? Emangnya kamu lagi telepon siapa? Aku lagi telepon Ujang. Dari tadi berkali-kali aku telepon tapi dimatikan. Ini baru aja diangkat tapi dia nangis. Gak tahu kenapa. Coba loudspeaker. Nah, halo Ujang, kamu di mana Jang? Kamu kenapa? Tanya Windy khawatir. Hanya suara tangisan yang terdengar. Ujang tidak menjawab sepatah kata pun. Halo Jang, jawab atuh Jang. Teteh mah jadi khawatir atuh Jang. Iya Jang, lu kenapa? Lu di mana? Kalau ada masalah cerita sama gua sama teteh lu juga. Suara tangis Ujang di telepon semakin kencang lalu kemudian ia berkata lirih. Aku mati, sudah mati. Aku mati, sudah mati. Terlupakan oleh semua. Diam sendiri. Yang jahat masih melenggang. Dorong, dorong, aku didorong. Aku mati. Lalu suara serak Ujang pun menghilang. Sambungan teleponnya terputus. Halo Jang, Jang, Jang. Windy berteriak lalu menarik tangan Andre. Ayo Andre, kita cari Ujang. Mungkin dia mau dijahatin orang. Mungkin dia mau dibegal orang. Iya kamu tenang dulu ya. Oke, sekarang kita cari. Andre berusaha menenangkan Windy namun tiba-tiba dok, bak. Andre terjatuh sambil memegangi perut dan mengelap ujung bibir kirinya. Yuswan, apa yang kamu lakukan Bentak Windy pada Yuswan yang tiba-tiba datang dan menonjok wajah dan perut Andre. Ini karena dia sudah bikin kamu nangis, jawab Yuswan sambil hendak menendang tubuh Andre yang masih terduduk di lantai, namun berhasil dicegah oleh teman-temannya di situ. Ini yang bikin aku benci banget sama kamu Yuswan. Di saat seperti ini kamu malah menambah runyam masalah aku Asal kamu tahu,
Ujang lagi dalam masalah dan sekarang kamu datang justru menambah masalah dengan ngelakuin kekerasan ke pacar aku. Pergi kamu, pergi. Windy berteriak sambil berderai air mata. Pacar? Cek. Yuswan bergegas pergi keluar mengendarai motornya. Andre berdiri dan berjalan menghampiri Windy yang sedang duduk menangis. Kamu gak apa-apa? Tanya Windy sambil mengusap darah di bibir kiri Andre. Aku gak apa-apa kok. Ntar juga hilang sakitnya. Sekarang yang terpenting, kita harus cepat-cepat nyari Ujang. Kalau perlu kita lapor polisi juga, supaya cepat ketemu. Kamu tenang ya, ada aku kok. Ucap Andre berusaha menenangkan kekasihnya tersebut. Windy menyeka air matanya. Ia bangkit dengan dipegangi Andre. Mereka berjalan menuju motor. Andre memasangkan helm di kepala Windy. Namun tiba-tiba, idih, jijik banget liatnya. Mau kemana sih, udah kayak orang pacaran aja, sampai pakai helm aja mesti dipakein. Serentak mereka berdua menoleh ke arah pintu gerbang. Ujang! Andre bingung. Ujang, Jang, kamu selamat Jang. Kamu gak kenapa-napa kan? Siapa yang bantu kamu kabur dari penjahat? Syukurlah kamu selamat. Windy memeluk erat adik satu-satunya itu. Ujang yang bingung hanya menggaruk-garukan kepalanya. Ia tidak paham dengan apa yang sebenarnya terjadi. Teteh kunaon teh? Teteh kok nangis? Ujang mah gak kenapa-napa teh. Tuh lihat, sehat walafiat kan? Ucap Ujang sambil menunjukkan bahwa tidak ada luka sedikit pun. Andre mendekat dan langsung menjitak kepala Ujang. Aduh, Ujang meringis karena Andre menjitaknya, lumayan keras karena kesal. Ih sayang, jangan gitulah, kasihan adik aku. Sayang? Teh Windy manggil Andre sayang. Wah, ini teteh pati habis kena guna-guna ini mah. Ucap Ujang asal. Windy pun menepak bibir adiknya tersebut. Yang satu ngecitak, yang satu nampol. Tendang aja sekalian, canda Ujang. Jang, lu kalau mau ngeprank kita kira-kira dong. Kasihan teteh lu ini sampai nangis-nangis. Urusan mati, jangan dibikin mainan. Mati beneran, tau rasa lu. Bentar dulu. Gue gak paham ini sama alur ceritanya. Yang ada, kalian yang ngeprank gue. Pas gue dateng, gue lihat kalian mesra-mesraan. Abis itu kalian panggil sayang-sayangan. Terus teteh nangis-nangisan. Ini apa coba? Teteh, ulang tahun Ujang masih bulan depan. Jadi kalau mau bikin drama, prank, jebakan atau apalah itu, nanti saja bulan depan, jangan sekarang. Sekalian siapin hadiahnya. Nah. Andre dan Windy saling menatap bingung. Tadi lo di telepon bilang gini, aku mati, sudah mati. Aku mati, sudah mati. Terlupakan oleh semua. Diam sendiri. Yang jahat masih melenggang. Dorong, aku didorong, aku mati. Nah, lu ngomong gitu tuh di telepon sambil nangis-nangis lu, terang Andre. Ujang tercengang. Lah, ini gue dari tadi seharian main sama temen. Gue pulang karena gue mau ambil HP yang ketinggalan di lemari. Serius kamu Jang? Jangan bercanda, gak lucu tahu, kata Windy tidak percaya. Serius teh, ayo kalau gak percaya ikut ke kamar, ajak Ujang pada mereka berdua. Andre dan Windy pun mengikuti Ujang ke kamarnya di lantai 3. Mereka bertiga memasuki kamar yang biasa ditempati Ujang, Andre dan Atep. Ujang merogoh tasnya mencari sesuatu. Nih teh, Nindri, lihat. Ujang menunjukkan anak kunci kepada mereka berdua. Lemari pun terbuka. Ujang mengambil sesuatu di dalam laci dan menunjukkannya pada Andre dan Windy. Nih, percayakan sekarang kalau gua nggak bawa HP, ucap Ujang sambil menunjukkan ponselnya kepada mereka berdua. Mana mungkin gua angkat telepon, orang HP-nya aja nggak gua bawa. Masa orang lain yang angkat? Tanya Windy. Nggak mungkin, lemarinya kan kekunci dan lagi pula semua kuncinya sama serepnya gua bawa semua. Yang satu di tas, yang satu di dompet, ucap Ujang sambil menunjukkan semua kunci-kuncinya. Windy mengambil HP di tangan adiknya itu. Ia mengecek daftar panggilan di HP adiknya. Coba kalian lihat, ini beneran ada panggilan masuk. Dan tadi beneran diangkat teleponnya. Kok bisa? Padahal kan HP-nya di dalam lemari. Lagian lemarinya kan kecil banget. Anak SD pun gak muat masuk ke sini. Andre menggaruk-garuk kepalanya. Emangnya tadi ada suaranya? Tanya Ujang. Ada, jawab Andre dan Windy berbarengan. Suaranya kayak gimana? Suara cewek, cowok, anak-anak, atau nenek-nenek? Tanya Ujang penasaran. Suaranya persis banget kayak suara lu. Tadinya gue nelpon lu karena gue habis mimpi buruk. Mimpi apaan? Tanya Ujang.
Awalnya mimpinya kayak absurd gitu, tapi akhirnya nyeremin banget sumpah. Mimpi apa sih? Kan cuma mimpi, bunga tidur. Kamu gak usah terlalu pikirin, saran Windy. Ini bukan mimpi biasa. Ujang yang tahu banyak hal tentang ini. Ujang pun menceritakan semua hal yang ia tahu selama ini. Begitupun juga dengan Andre. Ia menceritakan semuanya pada Windy. Kok kalian gak cerita ke aku sih selama ini? Kok kalian rahasiaan ini dari aku? Semua buan ini gak bisa kamu tanggung sendiri. Kita harus kerjasama buat menyelesaikan ini semua. Pokoknya setelah ini kalau ada masalah apapun, kalian harus cerita sama aku. Ingat lo ya. Itu sih karena si Andre aja sok-sokan bisa nanggung semuanya sendiri. Giliran ketemu hantu langsung tepar, ujarnya setengah meledek. Udah deh, sorry. Tapi yang jelas setelah banyak kejadian yang udah gue alami, gue jadi kepikiran, jangan-jangan tujuan utama dari sosok Mbak Surti itu bukan cuma pengen mencari potongan jarinya yang hilang aja. Gue berpikir jangan-jangan sebenarnya ada satu hal di balik kematian Mbak Surti yang belum terungkap dan bikin arwah dia masih penasaran. Gue jadi curiga, jangan-jangan Mbak Surti mati bukan karena kecelakaan, tapi karena ada unsur kesengajaan, ujar Andre memprediksi. Jangan sembarangan loh. Gue yang waktu itu nganterin Mbak Surti ke sana, tapi gue nggak ikut ke sana. Gue ngopi di warung depan kos-kosan. Kalau nggak percaya, tanya sama si ibu yang punya warung, jawab Ujang. Oi, sini kalian. Kok Ivan tiba-tiba sudah ada di ujung tangga. Kalian bertiga ikut ke ruang kerja saya di bawah. Baik bos, sahut Andre diikuti Windy dan Ujang. Mereka berempat berjalan menuruni tangga. Mimik wajah Kok Ivan tampak serius. Ayo, masuk kalian bertiga. Duduk di kursi itu. Terus Ujang, kamu gak kebagian kursi, jadi kamu berdiri saja. Baik bos. Ini sebenarnya ada apa ya bos? Kok tiba-tiba bos panggil kami? Andre mengawali. Kalian, kalau emang udah bosan kerja di sini, bilang sama saya, bentak Kok Ivan dengan nada tinggi. Maaf bos, tapi salah saya apa ya bos? Tanya Ujang bingung. Bukan salah kamu, tapi ini salah kalian bertiga. Kalian bertiga mau saya pecat ha? Ucapnya lagi dengan nada meninggi. Kalau kami salah, kami minta maaf bos. Tapi tolong kasih tahu di mana letak kesalahan kami, karena kami benar-benar gak tahu salah kami itu apa bos, sahut Andre sambil terduduk. Kalian buat apa mencari-cari tahu tentang kejadian kematian Surti ya? Surti sudah mati, Surti sudah dikubur, dia sudah berbaur dengan tanah, sudah jadi tulang belulang, sudah gak bernyawa. Kalian jangan bikin gaduh dengan cerita horor yang kalian buat. Mau kalian saya matiin kayak... udahlah. Intinya saya nggak mau ada keributan lagi. Menunjuk ke muka Andre. Kamu itu penjaga kos di sini. Kamu harusnya justru memberikan rasa aman dan nyaman ke penghuni kos di sini, bukannya malah bikin gaduh. Apalagi dengan cerita-cerita tahayul yang kamu karang itu. Tapi bos, itu semua bukan karangan, itu beneran, ucap Andre memotong pembicaraan bosnya. Brak. Kok Ivan mengebrak kedua tangannya ke meja di depannya, membuatnya mereka bertiga terkejut. Di sini saya punya 24 kamar kos dan semuanya terisi. Kalau sampai gara-gara kamu penghuni kos di sini pada kabur, saya yang rugi. 2 juta per kamar dikalikan 24 kamar itu 48 juta. Daripada saya kehilangan uang segitu banyak, lebih baik kamu yang saya pecat. Mending mulai sekarang kamu tutup mulut kamu. Berhenti bicarain hal-hal tentang Surti. Berhenti bicarain tentang hantu. Berhenti menebar ketakutan di lingkungan kos saya. Atau kalau kamu gak bisa, mending sekarang kamu beresin semua pakaian kamu. Angkat kaki dari sini, ucap Kok Ivan dipenuhi amarah. Baik bos, saya akan lebih menjaga perilaku saya ke depannya. Saya akan melakukan hal yang benar bos, ucap Andre berusaha meyakinkan. Ya sudah, saya kasih kamu satu kesempatan. Jangan sia-siakan kesempatan ini, Kok Ivan mewanti-wanti. Iya bos, kesempatan ini gak akan saya sia-siakan. Akan saya tunjukkan seperti apa saya yang sesungguhnya, jawab Andre sambil menunduk menyembunyikan senyum sinisnya. Ya sudah, kalian bubar. Saya mau berangkat jemput istri saya ke Semarang. Saya 3 hari di sana. Kalian jangan sampai berulah lagi, karena di sini mulai sekarang bakalan ada yang ngawasin kerja kalian, Kok Ivan menegaskan. Iya bos, Ujang dan Windy menjawab.
Kami permisi bos. Andre berpamitan diikuti Windy dan Ujang. Mereka bertiga pun keluar tanpa ada yang berkata sepatah kata pun. Malam harinya Andre, Ujang, dan Windy terlihat tengah bersantai duduk bertiga di pinggir jalan. Ujang menggoda Andre dan Windy yang sedang duduk bersebelahan. Apa sih? Nggak jelas. Ya bukan apa sih, tapi ini kan hari spesial. Masa nggak ada tas syukuran atau pesta kecil-kecilan gitu buat ngerayain hari jadian kalian? Goda Ujang. Oh iya ya, bener juga. Tapi gua kan lagi jaga. Nggak mungkin dong gua tinggal nyari makanan keluar. Apalagi bos lagi senewan sama gua. Lah kan si bos nggak ada, ujar Ujang. Bos nggak ada, tapi di sini kan ada pengawasnya, ada CCTV juga, tegas Andre. Kira-kira siapa ya yang jadiin mata-mata sama si bos? Ya siapa lagi kalau bukan mantan pacar kamu? Kan dia yang paling deket sama si bos, jawab Andre. Wah, dia mah karyawan kesayangan bos emang. Dulu aja dia dikasih duit banyak sama si bos. Tuh, buat beli motor CBR, itu pasti duit dari bos yang dipakai buat beli. Ujang berbicara sambil mengunyah kacang rebus. Ah, bos ngasih duit? Gak mungkin lah. Bos itu kan pelit banget. Bahkan ke anak istrinya aja pelit. Mana mungkin dia ngasih secara cuma-cuma ke orang yang bukan siapa-siapanya. Andre tidak percaya. Ujang dan Andre saling pandang sesaat. Kecuali ada sesuatu, ujar mereka nyaris bersamaan. Ngomong-ngomong, kok kamu bisa tahu kalau bos kasih uang ke Yuswan? Tanya Windy. Sini, kalian semua gue bisikin. Andre dan Windy pun mendekat ke arah Ujang. Dulu pas semua pulang dari pemakaman si Surti, gue kan tidur tuh di kamar bawah tangga. Nah, lampu gue matiin. Nah, gue gak sengaja dengar sedikit pembicaraan mereka. Intinya si Yuswan sama si bos disuruh tutup mulut, jaga suatu rahasia gitu. Tapi gue gak tahu rahasia apaan. Ya kali aja si bos selingkuh atau gimana. Terus mungkin si Yuswan tahu dan punya buktinya. Yang jelas dulu si Yuswan punya HP Android tuh. Terus pas bos ngasih uang ke si Yuswan, nyerahin HP-nya gitu. Semenjak itulah si Yuswan jadi mulai ngelunjak tuh. Kadang dia tiba-tiba masuk ke ruang kerja bos berdua sama bos. Pas keluar gue lihat itu kantong celananya tebel. Pasti duit itu. Ujang menceritakan panjang lebar. Itu artinya Yuswan masih punya senjata rahasia lainnya. Makanya si bos kayak takluk gitu. Jang, gue minta sama lu, gue harus dapetin handphone Yuswan. Andre memberi usul. Gimana caranya? Orang HP dia digembol mulu. Gini aja, dia kan kalau ngecas HP ditaruh di laci pos jaga. Nah, lu sambil lewat-lewat sambil lihat tuh, lagi dicas nggak? Kalau lagi dicas, lu bilang gue bakal pancing Yuswan keluar. Nah, tugas lu ambil itu HP. Andre memberi instruksi. Oke siap, jawab Ujang sambil memberi hormat. Ya udah, by the way, kembali ke masalah pesta tasyakuran tadi. Gimana kalau lu yang pergi cari makanan, cemilan, minuman, atau apalah terserah. Terus ntar kita nikmatin bertiga, ucap Andre. Setuju, jawab Windy bersemangat. Sekumpulan pemuda berkumpul di depan gerbang kos. Ewan, lu mah duit kagak habis ya. Sepatu, baju, branded semua. Modif motor nggak kira-kira. Part mahal semua ini mah. Lu ngepet apa meres orang kerjanya? Celetuk seseorang teman Yuswan yang juga anak klub motor. Mending meres kali ya daripada ngepet mah, jawab Yuswan santai. Buset, siapa yang lu peres Wan? Wah tega lu kalau meres bokap nyokap lu mah. Kualat lu ntar, timbal teman satunya lagi. Enggak lah, gue itu nyari duit tuh yang bener, jawab Yuswan. Iya dah terserah lu. Udah ya, kita pamit dulu. Mau ke Serpong jengukin sepupunya si Kribo nih. Lu gak ikut Wan? Gua kan kerja BG. Dah, kalian kalau mau berangkat buruan dah, hati-hati, canda Yuswan sambil bersalaman satu persatu dengan temannya. Kita duluan ya. Oke, hati-hati. Yuswan melambaikan tangannya ke arah teman-temannya. Tidak lama berselang, tiba-tiba listrik padam. Yuswan berlari mengecek kilometer listrik. Tanpa sepengetahuan Yuswan, Ujang mengedap-ngedap mengambil handphone miliknya yang sedang diisi daya di dalam laci. Ia segera keluar pelan-pelan dan naik motor berboncengan dengan Windy, sedangkan Andre menyelinap keluar saat Yuswan sedang ngecek panel listrik satu persatu. Di sebuah warung kopi di pinggir jalan. Sip, kita bisa dapetin HP-nya, ucap Andre. Tapi ada password HP-nya, seru Ujang. Coba lihat.
Windy mengambil handphone tersebut, kemudian mencoba membuka sandinya. "Nih, untung masih belum ganti," kata Windy seraya memberikannya pada Andre. 15 menit ia mengecek satu persatu file di dalamnya, sampailah ia pada suatu file rekaman video. Video yang menyorot rekaman CCTV lantai 4 di kos 43 yang menampilkan rekaman di mana pada suatu saat itu terlihat Surti menunjuk-nunjuk muka Ko Ivan. Beberapa detik kemudian Surti mengeluarkan sesuatu dari sakunya yang tidak lain merupakan alat tes kehamilan. Ko Ivan sempat terlibat cekcok dengan Surti sebelum akhirnya Ko Ivan masuk ke dalam gudang penyimpanan barang di lantai 4 untuk mengambil sebilah parang yang ia gunakan untuk melukai Surti. Tidak cukup sampai di situ, Ko Ivan bahkan mendorong Surti hingga terjatuh dari lantai 4. Andre juga membaca salah satu riwayat chat lama antara Yuswan dengan Ko Ivan. Begini isinya. "Bos pikir saya nggak ada salinannya. Bukti kejahatan bos saya simpan di beberapa tempat. Kalau bos mau tetap aman, saya nggak minta banyak. Saya cuma minta 15 juta tiap bulan seumur hidup bos." Duit segitu bukan jumlah yang besar bagi bos. Saya janji rahasia bos bakalan aman di tangan saya. Gua pegang omongan lo. Kalau sampai terbongkar, bakal gue kirim orang buat bunuh lo. Deal? Oke, sekarang kita bawa ini ke kantor polisi, biar hukum yang bertindak. Beberapa hari kemudian, terlihat banyak kerumunan di rumah Ko Ivan. Semua orang menyaksikan saat Ko Ivan dan Yuswan digelendang masuk ke mobil polisi. Andre, Ujang, Windy menyaksikan dari kejauhan proses penangkapan tersebut. Akhirnya kebenaran terungkap. Gak nyangka ya, ternyata bos kita pembunuh. Windy tersenyum lega. "Sama jalan Mbak Surti." Andre memandang ke arah jendela di lantai 3. Surti melambaikan tangan dan tersenyum manis, menampakkan wajahnya yang cantik seperti semasa hidupnya. Perlahan ia menghilang bagai kabut tertiup angin. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.